perkataan beliau tentang istishadiah. Kenapa? Ya saya tahu itu adalah perkataan beliau yang lama, tetapi Ustaz Abdul Somad yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Langit Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada, salah seorang mantan pejuang, kita sebut saja mantan pejuang ya, itu melakukan kritikan keras terhadap Ustaz Abdul Somad atas pernyataannya. Dan bahkan Ustaz ini menganggap bahwa apa yang disampaikan Abdul Somad ini kemudian dijadikan legitimasi oleh mereka yang masih berpikir radikal dalam melakukan tindakan-tindakan ekstrim untuk mengganggu bangsa Indonesia, untuk membuat bangsa Indonesia berada dalam kekacauan. Nah, bagaimana pernyataannya? Coba kita lihat secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini bersama-sama dengan mantan napiter dari kelompok Taliban Melayu, dan dalam hal ini akan mensikapi terkait masalah fatwa ataupun ucapan yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Ini dikritik ulama Mesir. Jangan katakan harakah intihariyah, tapi katakan harakah istishhadiyah. Harakah intihariyah, gerakan bunuh diri. Itu pers barat yang mengatakan. Yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Hendaknya seperti apa? Biar santai. Mari kita ngopi ya, biar nyantai. Coba kenalin dulu Mas Irul. saya Khairul Ikhwan, ex-napiter dari Jamaah Taliban Melayu baru, dan saya tertangkap tahun 2013. Saya sangat menyayangkan perkataan beliau tentang istishadiah. Kenapa? Ya saya tahu itu adalah perkataan beliau yang lama, tetapi Ustaz Abdul Somad, tetapi itu akan diingat dan selalu akan dijadikan dalil oleh teman-teman yang masih radikal, yang teman-teman jadis yang menginginkan kekacauan di Indonesia dan sebagainya. Nah, saya berharap sekali untuk Ustaz Abdul Somad jangan terlalu mudah memberikan fatwa seperti itu. Kenapa? Karena implementasinya akan sangat besar di Indonesia. Itu ya. Ya. Kira-kira nih, Ustaz Abdul Somad kan mengatakan tidak bom bunuh diri, itu dikatakan adalah dari orang mana? Barat kan? Ya. Dikatakan bahwa dia adalah dari kelompok yang Syahid ya? Ya. Kelompok Syahid gitu ya. Kira-kira Ustaz Abdul Somad berani nggak untuk menggendong bom terus bunuh diri seperti itu? Berani nggak untuk mati syahid itu, berani nggak? Saya pikir nggak berani. Hah? Saya pikir nggak berani. Hanya ngomong doang ya, gitu ya. jelas, Hanya jelas ungkapannya malah menyesatkan orang banyak ya. Iya, iya. Iya. Tadi pesan untuk teman-teman nih, teman-teman yang masih aktif nih. Kayak peristiwa di Bandung itu kan Masya Allah ya, semoga polisi itu diberikan ampunan oleh Allah dan dimasukkan kepada surganya Allah yang menjadi korban kemarin di Bandung itu ya. Amin. Iya. Jadi pesan-pesannya apa nih buat teman-teman lamanya yang masih aktif? Cobalah mendengarkan perkataan dari ulama-ulama moderat. Jangan hanya mendengarkan ulama-ulama dari jihadis. Cobalah bagaimana kekuatan dalil dari ulama-ulama moderat itu. Karena pasti nanti akan kalian mengetahui seberapa kuat dalil yang dimiliki oleh ulama-ulama moderat di hadapan ulama-ulama jihadis. Gitu ya? Iya, jadi intinya sudahlah Ustaz Abdul Somad jangan menyampaikan ungkapan yang seperti itu ya. Dan teman-teman untuk segera kembali kepada tatanan, kepada NKRI ya tentunya. Jadi itu, terima kasih. Sore hari kita udah bersama Mas Irul ya. Ini aja yang sekarang sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, sudah belajar dengan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke sahabat, saya kira jelas ya. Kita sudah menyaksikan secara bersama-sama bagaimana Ustaz ini yang dulunya mantan telolit itu kemudian mengatakan kepada Abdul Somad agar menghentikan ini semua. Jangan lagi mengeluarkan fatwa-fatwa yang menurutnya itu sangat membahayakan untuk bangsa kita, terutama bagi generasi muda yang masih berkeinginan untuk melakukan tindakan-tindakan seperti yang saya sampaikan di awal tadi terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita berharap para anak-anak muda ini yang selama ini banyak ikut-ikutan terhadap ustaz-ustaz yang dalam memberikan kajian-kajian keagamaan begitu ekstrim dan radikal, agar kiranya mulai hari ini cobalah untuk mencari pembanding. Coba sekali-kali dengarkan apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz yang toleran, ustaz-ustaz yang moderat ataupun kiai-kiai yang memang ilmunya mumpuni, yang selama ini menebarkan kedamaian. Dan saya kira pilihannya banyak. Ada Gus Baha, ada Gus Muapik, ada Gus Miftah, ada Habib Lutfi, dan saya kira masih banyak yang lain lah, yang seharusnya itulah yang selalu diikuti, apalagi kalau misalnya senang menonton atau belajar melalui YouTube. Oleh karena itu, memang sekali lagi apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad ini saya kira memang pasti akan kontroversi, sekalipun itu ditujukan untuk Palestina pada saat misalnya ada jamaah yang bertanya. Tetapi kemudian fatwa yang memberikan legitimasi yang diambil katanya dari salah seorang ulama dari Mesir, tentu ini dalam konteks Indonesia yang hari ini banyak anak-anak muda lagi giat-giatnya melakukan gerakan-gerakan yang masih bersifat radikal, akan menjadikan ini sebagai sebuah legitimasi, padahal konteksnya ini bukan konteks Indonesia. Lagi pula kalau kita bicara Palestina, itu pun juga sampai hari ini antara Palestina dengan Israel, kajiannya masih sangat kontroversi. Karena jangan-jangan kemudian yang melakukan gerakan di Palestina itu untuk melawan Israel adalah Islam-Islam, mereka juga para radikalis yang memang mereka juga adalah radikalis. Itu yang kita belum tahu sampai hari ini seperti apa situasi yang ada di sana. Karena kan kejadiannya ini tidak dalam konteks satu negara Palestina, tapi yang terjadi terus menerus itu hanya yang ada di jalur Gaza. Jadi saya kira memang yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada seluruh sahabat-sahabatku semua, para netizen yang selama ini mengikuti terus video-video Tolang 9, agar senantiasa selektif menerima informasi. Sebab hari ini bergelimang informasi di media sosial, dan saya kira hanya satu yang bisa menapis itu. Jangan sampai kemudian menunggu orang lain. Yang bisa menapis itu adalah sahabat-sahabatku semua yang tahu bahwa ini sudah melanggar norma, ini memang layak untuk diikuti dan dipelajari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.